back to cerita alumni. Nah, ini seperti biasa kalau kita udah ada di depan layar Anda, itu artinya cerita alumni akan kembali membagikan informasi atau mungkin kisah-kisah inspiratif dari alumni kita di Universitas Dian Nuswantoro. Dan hari ini spesial nih ya. Tapi sebelumnya mau absen dong, ini ada nggak sih anak ilmu komunikasi? Yo, cung tangannya. Cung tangan dong. Cun ya? Oh bukan, Oh, saya bukan anak Cung komunikasi. tangan ya, bukan Oh, Cun. Cun ya. Karena hari ini kita akan ngomongin menemukan jalan di dunia komunikasi. Jadi temanya ini juga spesial, Speak Up Your Future. Jadi kenalan dulu ya. Ini udah kenal dong kalau sama aku Indira Majestika. Nah, kalau di sebelah gue ini ada produser ya, yang paling kondang ya. Ada Kondangan. Om Sis Wo. Panggilannya Om Sis. Iya. Om Sis. Iya, Gimana kabarnya Om Sis? baik. Indira gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Oh, baik. Jangan cuek-cuek gitu dong. Enggak mungkin. Emang ini ya, sok cool gitu ya. Emang cool. Oh, emang cool Cool. dah ya. Nah, Om Sis, ini ada alumni kita yang hari ini datang secara spesial juga menyapa di Nusian. Kita kenalin ya Om Sis. Oke. Ini di depan kita Ada Mas. Mas Syafiqul Farizi, panggilannya Mas Faris. Halo Mas Faris. Halo Mbak. Halo, Mas Faris. Mahasiswa. Ya. Gimana kabarnya Mas Faris? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, thank you ya udah datang nih, udah nyempetin waktunya pastinya ya di perbincangan kita hari ini. Pastinya yang pertama kenalan dulu ya sama Dinusian. Ini ngomong-ngomong Mas Faris dari angkatan berapa, program studi apa dulu? Oke, sebelumnya mungkin kenalin Pak Siswa Mbak Indira. Nama aku Syafiqul Farisi. Dulu aku mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi itu di angkatan 2020. Terus lulus tahun 2024 berarti. Pas ya, pas. Pas apa? Pas. Lulusnya pas. Ya, Oh iya. pas 8 semester. Ya, pas. Iya. Enggak nambah maksudnya gitu. Iya, enggak ada Iya. tambahan pas. Berarti Ideal. Ideal. Emang idealnya tuh berapa tahun sih? 4 tahun ya Mas ya? Iya, betul. 4 4 tahun ya untuk komunikasi ya. Oke, berarti angkatan Covid ya? Iya, Sempat angkatan Covid. online juga dong. Setengah kuliah kita online. Oke. Ketemu nggak sama Om Sis? Dulu Dosennya? sempat ketemu waktu semester 1. Mata kuliah apa Mas? Kita kuliah apa tuh? Kamera atau apa Audiovisual. gitu. Ya, audiovisual, Iya. betul. Dulu kan ada audiovisual, terus sistem peralatan produksi gitu. Oke. Jadi dari beberapa mata kuliah gitu ya. Dulu kalau di jurusan ilmu komunikasi yang paling jadi favorit apa sih, Mas Faris? Kalau buat favorit di anak-anak Ilkom sih ada public relation mungkin yang mungkin teman-teman mau arah kerjanya ke sana ya. Terus mungkin ada juga event organizer yang suka tuh buat event, ngelola event gitu-gitu. Oke. Terus kita juga belajar ada komunikasi bisnis gitu-gitu. Paling suka mata kuliah apa Mas? Di antara yang disebutkan tadi atau ada yang lain yang sekarang kalau pas sebelum kuliah udah semangat dulu lah. Kalau mata kuliah yang dulu yang suka sih komunikasi bisnis sama komunikasi pemasaran sih. Iya. Kenapa? Kenapa tuh? Ya karena memang ada ketertarikan di situ ya, Pak. Yang pertama, yang kedua jadi arah kerjanya tuh emang pengen ke arah sana. Jadi memang waktu dapat mata kuliah itu ya Udah senang- kepikiran senang ya aja gitu. setelah ada mata kuliah itu udah kepikiran nanti kalau lulus mau ke arah sana gitu. Ya, jadi memang karena masuk ilmu komunikasi itu emang udah keinginan sejak SMA Pak malah. Nah, jadi dari awal memang dulu waktu daftar di Dulu SMA apa SMK? SMA SMA mana Mas? di SMA 3 Pekalongan. 3 Pekalongan. Itu dari awal memang udah ngambil di penjurusan IPS dan memang mau arahnya ke situ gitu. Ke komunikasi. Ya. Oke. Terus selama kuliah gitu ya, ini kan ilmu komunikasi pasti yang jadi kunci utama atau pilar utamanya itu kan public speaking ya. Nah, dari Mas Faris sendiri memang udah punya bakat atau mungkin diasahnya dari kuliah gitu? Kalau sebenarnya kalau soal public speaking ya itu memang kalau kepercayaan dirinya sih udah pede gitu loh. Maksudnya bukan orang yang pendiam juga atau gimana gitu loh. Oh, introvert ya berarti ya? Oke. Cuman basic mungkin public speaking yang benar gitu loh. Gitu-gitu tetap banyak yang dipelajarin selama masa kuliah sih. Kan
punya dosen-dosen yang memang public speakingnya oke juga kan di ilmu Mas Saiful tergolong mahasiswa yang introvert atau ekstrovert? ekstrovert sih Pak. Ekstrovert. Iya. Oh. Jadi pas ya. Biasanya kan orang kalau contoh saya ini termasuk dulunya introvert gitu. Mas jadi mahasiswa. Enggak, waktu masih SMP, SMA itu masih introvert. Terus disaranin temen untuk ikut organisasi supaya introvertnya agak dikurangin, jadi bisa bergaul. Dulu kalau ke tempat yang masih asing gitu saya cenderung diem, ngobrol juga enggak gitu. Apakah punya pengalaman seperti itu enggak? Tapi kan dia kan udah ekstrovert gitu. Kalau di lingkungan baru sih tetap awalnya masih ada rasa buat jadi pendiamnya Pak. Waktu awal kuliah juga Masih mengenali gitu ya. karena kan pasti kita berusaha mengenali dulu kan lingkungan Oke. kita seperti apa gitu-gitu. Jadi paling nggak nanti ketika mungkin kita udah bisa bersosialisasi dengan baik, kita juga bisa menempatkan diri gitu sih. Jadi buat proses kayak gitu juga pasti tetap ada, walaupun se-ekstrovert apapun. Ada gitu. perubahan nggak setelah belajar komunikasi? Mungkin di tempat baru langsung apa istilahnya? Connect gitu apa? Apa namanya? Curcol. Bukan, langsung connect itu loh, langsung nggak kayak dulu kan harus diam dulu, kita langsung cepat menyesuaikan kalau di tempat atau Apa ketemu ya? dengan orang baru. Ya langsung nyambung gitu Langsung ya. nyambung. Oh. Ya kalau itu sih pasti ngaruh ya Pak. Maksudnya kalau kuliah di komunikasi, kita ngelihat dosen-dosennya, kita ngelihat teman-temannya kan semua kebanyakan cheerful semua ya. Memang suka ngomong gitu loh. Iya. Jadi kadang juga secara nggak sadar menuntut kita juga menjadi seperti itu gitu loh. Kita sering ngobrol, sering ngomong, jadi ya itu tadi mungkin kepercayaan diri juga semakin meningkat. Terus oke. kita juga lebih bisa ngerti gimana komunikasi yang baik, karena kita belajar gitu loh secara teoritisnya. Mungkin ya kan kita belajar kayak komunikasi interpersonal, gimana kita mengenali diri kita sendiri, gitu-gitu kan, itu belajar di waktu kuliah gitu. Oke, itu artinya prakteknya lebih banyak ya waktu kuliah gitu. Iya. Untuk di ilmu komunikasi tuh. Jadi lebih ngerti secara basicnya gitu loh. Jadi kalau kita mungkin selama ini memang ekstrovert, suka ngomong dan lain-lain kan, ya itu memang bawaan diri gitu ya. Cuman setelah kuliah itu lebih kita jadi ngerti dasar-dasarnya gitu loh. Oke. Berarti udah cukup dong buat kayak bekal nanti lulus terus masuk ke dunia kerja. Berarti udah mantap dong, percaya diri udah, terus public speaking juga udah, cara beradaptasi atau mungkin bersosialisasinya juga mudah atau cepet, itu kan udah dirasain selama kuliah gitu kan ya. Nah jadi habis ini mau ngomongin tentang yang perjalanan karirnya. Nah ini habis lulus kemana, dan udah banyak pengalaman kerja, pastinya suka dukanya pasti sudah dialami. Nah nanti cerita ya Mas Faris Ya, ya. oke. Dan juga Om Sis, kita jeda bentar Oke. aja buat Inusian juga jangan kemana-mana karena cerita alumni bakal kembali lagi sesaat lagi. Oke, Dinusian kembali lagi di cerita alumni, masih bareng sama Mas Faris ya. Kita akan ngomongin ini bagaimana menemukan jalan di dunia komunikasi. Nah, Mas Faris ini angkatan 2020 dan lulus di 2024 ya. Jadi di masa transisi setelah lulus itu sudah mempunyai pekerjaan atau masih cari-cari gitu? Ya. Kalau waktu itu sih karena aku sidangnya di bulan Agustus dan dapat wisudanya di bulan November, jadi ada jeda. Nah waktu itu 3 bulan mau ngapain gitu, mau nganggur-nganggur aja. Akhirnya ya coba-coba lah daftar-daftar yang mungkin di Semarang gitu loh sambil nunggu wisuda. Oke. Nah ternyata malah dapat Dapat. pekerjaan yang sekarang, Iya. sampai sekarang ini. Oke, dan di bagian apa Mas Faris itu perusahaan? Kalau untuk pekerjaan itu kita tergabung di divisi Markom, Marketing Communication. Itu sebagai brand activation sih untuk pekerjaan sehari-harinya. Ngurusin apa? Ngurusin apa aja Mas? Contohnya. Kalau job desk aku di sini itu sebagai brand activation itu ngurusinnya itu tentang activation brand Pak. Jadi bisa melalui campaign, bisa melalui event, bisa melalui branding gitu-gitu. Berarti event yang konsep
yang bikin perancangan Mas Saiful. Enggak, kalau kita kan as a brand sebagai supporting Pak. Supporting. Ya, Oh, kerjasama. Betul. Contoh secara realnya apa? Bikin apa? Wujud produknya apa gitu? Kalau contoh kan ada beberapa event juga sih yang biasa kita kerjasama. Contoh aja nih kalau sekarang masih musim lari, Nah, gitu kan, Oke. gitu juga kita sering tuh support di sana. ini hari Minggu kita ada fun run Mas. Mungkin bisa menyusul. Sudah kan kayaknya. Ya? Udah. Kemarin ketemu Mbak Dita juga. Oh, Mbak Tita. Oh, ternyata. Cocok ya. Cocok. Jadi dari Udinus support Udinus juga nih loh. Konsepnya seperti itu gitu ya. Oh, jadi sejalan banget dong ya sama lulusan kamu ilmu komunikasi. Jadi Ya. memang targetnya di situ kok ya. Iya, memang pengennya sih kerja di situ dan alhamdulillah dapat gitu loh. Jadi paling step kedepannya sih Kalau sosial media yang nangani anak kamu juga atau kalau ada sosial media ada sendiri. Kita ada divisi lain? Heeh. Oh, oke. Jadi ini 1 tahun toh. Jadi hitungannya Mas Faris ini kan kerja pas masih belum wisuda gitu loh. Iya. Dan Belum itu- lulus lah cara belum lulus. kasarannya itu dia belum secara Dilepas lah. ya secara administrasi belum lulus lah, tapi itu udah kerja gitu. Hebat banget dong ya, itu menyesuaikan antara dulu di kelas, di lingkungan kampus sama di perusahaan kan pasti beda ya dari lingkungannya. Itu yang paling menjadi tantangan buat Mas Faris itu apa? Ya kalau yang jelas kan kalau udah kerja nih apalagi kita masih tergolong Gen Z ya. Itu yang mungkin harus beradaptasi sih, karena kalau aku sih mikirnya ya udah kalau kita kerja profesional aja gitu loh. Kan kita sama-sama punya pekerjaan, maksudnya kita punya tugas masing-masing. Jangan gampang tersinggung aja sih kalau kita di lingkungan kerja gitu loh. Maksudnya Oh, mungkin gitu. kadang kita sama-sama capek, sama-sama gimana kan kadang susah juga gitu buat kontrol diri kan ketika gitu. Jadi buat bisa adaptasi dan gak gampang tersinggungan sih. Kalau udah di dunia kerja kalau menurutku ya. Berarti yang udah pernah ditemukan case-nya adalah gampang kesinggung gitu ya. Itu pasti ya di semua lingkup kan ya. Iya. Tapi yang paling menonjol deh permasalahannya selain itu tadi sensitif mungkin ya perasaannya, pernah capek gak energinya habis buat ngomong sama orang gitu, pernah ngalamin gak? Kalau pernahnya sih pernah gitu. Kadang ketika mungkin habis banyak kegiatan gitu, kerasa capek dan lain-lain, tapi ya karena udah tuntutan kerja ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi ketika Iya. kadang malah ngerasa recharge energi kita tuh ketemu orang gitu loh. Oh, Ketika kita capek ketemu orang jadi lupa malah. jadi nambah malahan gitu gitu ya. Kadang-kadang gitu. Kalau ketemu aku jadi nambah nggak? Enggak, kadang-kadang juga sama sih, kadang sebel juga muncul. Kalau ketemu Tergantung. aku, Iya. Kadang-kadang loh, kadang-kadang namanya manusia kan. oh gitu ya, Iya. kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Oke. Kan kadang-kadang sedikit. Maksudnya? Kadang-kadang itu kan sedikit. Oh, Lain. persentasenya sedikit. Iya, gitu, persentasenya betul sedikit. banget. Iya. Oke. Tapi kalau kayak Mas Faris ketemu kita itu bisa nggak nambah energi sosial kamu, Mas? Bisa aja karena ya itu aku kalau kadang capeknya tuh malah pas sendirian gitu loh. Ketika ketemu orang ya udah emang ya mungkin karena suka ngobrol basicnya atau gimana, jadi ketika gitu kadang malah jadi lupa kalau kita capek gitu loh. Atau mungkin masih jomblo? Ngatasin pasti kan orang itu kan pasti ada titik di mana kita nggak mood ya. Untuk ngatasi bad mood itu biasanya supaya kan kita dituntut untuk selalu profesional ya, dengan ketemu dengan orang ketika ada pekerjaan. Ngatasinya bad moodnya gimana Mas Saiful? Kalau aku sih memang kadang perlu waktu sendiri aja sih Pak. Mungkin lagi pengen makan apa atau lagi ya udah pengen sendiri ngopi aja sendirian gitu-gitu. Jadi karena ya itu setelah itu kan kita harus balik lagi Iya. ke rutinitas yang ada gitu loh. Betul. Untuk kembali harus selalu cheerful gitu, lalu selalu tanggung jawab lah atas pekerjaan gitu. Jadi waktu-waktu sendiri gitu kadang makan siang ya udahlah makan sendirian kemana gitu. Me time gitu ya Ya. ceritanya ya. Oke.
podcast everywhere gitu kan juga perlu ya kadang ya. Oke, tapi kan kalau kita lihat kan kayak Markom gitu ya di Nusian pasti kan sibuk ya, apalagi pegangannya harus di tangan itu handphone on 24 jam kalau Iya. bisa gitu kan. Itu real ya, bener ya. Oke, tapi lebih banyak kalau Markom di perusahaan Mas Faris ini dan Mas Faris sendiri mengalami lebih banyak di kantor atau di lapangan? Kalau pekerjaan sehari-hari sih banyak di lapangan sih, karena kalau aku sih manfaatin waktu di kantor paling buat ngurus administrasi pekerjaan ya, entah tentang laporan atau apapun gitu. Karena jadwalnya kan pasti kita event juga di luar gitu loh, kita ada ketemuan orang juga sering di luar gitu-gitu, jadi kebanyakan ya memang di lapangan Di gitu. lapangan. Jadi lebih suka di lapangan daripada di dalam. Kalau suruh milih, Kalau suruh milih sih lebih suka di lapangan sih Pak, karena kalau diem doang, kalau aku sih kan gampang ngantuk Pak. Penyakitnya Gen Z ya. Iya, gampang ngantuk kalau diem ngantuk aja. sendiri. Nggak mungkin monolog ya, ngomong sendiri gitu kan ya. Oke, tapi berarti Sabtu Minggu tetap on ya, tetap berangkat kerja atau gimana? Seringnya tetap on. Oh, tetap on. Wih. jadi risiko dari pekerjaan ya, karena Iya. apa istilahnya di Markom itu. Markom, marketing komunikasi ya. Jadi memang harus standby ya, karena sekali lagi kalau ada event gitu kan memang nggak selalu ada di weekdays kan. Iya. Malah kebanyakan Seringnya malah di di weekend. weekend. Iya, Nah, betul. itu. Tapi dengan adanya itu kan kita jadi punya jaringan jaringan banyak, jaringan pertemanan yang banyak. Satu saat kalau kita butuh jaringan itu kan tinggal kita manfaatkan. Betul, relasi ya. Iya, yang penting kan itu gitu. Oke. Ketemunya memang relasinya Iya. ada di hari weekend kan gitu. Nggak ada Betul. salahnya. Oke, nah ini kalau udah dapet relasi kan pastinya udah enak ya, punya teman banyak dan pasti setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda. Nah kalau dari Mas Faris sendiri ini melihat ini kemampuan komunikasi apa sih yang dibutuhkan untuk kita para fresh graduate atau mungkin sebagai yang mahasiswa dalam 5 tahun ke depan. Nah ini seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Tapi nanti Nanti- dijawab setelah mau iklan dulu. Oh nanti aja. Iya. Ya sayang banget dong nanggung. Yaudah Iya. deh nanti aja ya. Iya. Ya. Nanti aja ya Mas Faris ya. Oke, jadi di Nusian jangan kemana-mana, tetap di cerita alumni bareng kita. Oke, thank you Nusian, masih bareng kita di cerita alumni. Nah ini nggak kerasa udah segmen terakhir aja Terakhir, ya. iya. Udah ngobrolin banyak banget sih tadi ya. Dan salah satu yang memang terpenting tuh bagi mahasiswa tuh gimana dia bisa mempersiapkan bekal-bekal perkuliahan kayak tadi, percaya diri, public speaking gitu ya, Pak dosen ya, betul ya. Terus juga cara bersosialisasi. Kalau di kampus kan kita hanya dibekali basic ya. Soal nanti dia expert expert di bidang itu kan tergantung pribadinya masing-masing, mau mengembangin, cara ngembanginnya gimana kan gitu. Betul. Dan kalau misalkan bisa cari pengalaman sebelum lulus itu malah tambah oke juga ya Om ya, kayak Mas Faris ini gitu. Tapi ngomong-ngomong kan kalau di depan kamera pasti semua orang kan agak gugup ya, agak Iya. grogi. Tapi kalau aku lihat di sini tuh Mas Faris sudah yang enjoy. Anak komunikasi. Iya, aku bilang gitu karena anak-anak komunikasi. Kalau Pasti- anak coding, TI gitu kan beda lagi gitu. oh bisa kelihatan ya. Ya kelihatan ya, karena mungkin beliau udah dari semester 1 udah dibekali. Ada public speaking gitu. Kali sama Pak Asis. Oh gitu. Oh iya Pak Sis ya. Tapi ngomong kalau tentang dosen yang mungkin Jangan saya. nggak mungkin Yang lain Mas, yang Mas. nggak mungkin juga sih kayaknya ya yang jadi role model Mas Faris atau mungkin yang jadi the most favorite lecture itu Dosen siapa? komunikasi siapa Mas Kalau kira-kira? dosen komunikasi yang sering bersinggungan terutama ya, dulu sama Bu Umami sih. Wih, Umam. Itu Oke. beberapa kali juga diajar matkulnya beliau, terus juga jadi dosen pembimbing saya. Mengenai ini ya kemampuan komunikasi yang dibutuhkan mungkin di 5 tahun ke depan deh ya, menurut Mas Faris sendiri ini seperti apa? Ya kalau sebenarnya sih kemampuan komunikasi gitu-gitu aja ya. Cuman yang berbeda adalah ketika kita terjun di dalam dunia
branding ataupun campaign itu kan pasti berbeda gitu loh. Oh, oke, Jadi oke. sebenarnya yang penting gimana kita bisa menggunakan komunikasi itu buat selalu up to date gitu loh, mengikuti sesuatu yang memang lagi tren saat itu gitu loh. Oke, tapi untuk target dari perusahaan sendiri itu ada nggak sih Mas? Misalkan tadi kayak tuntutan-tuntutan yang harus bisa lebih kreatif gitu, lebih komunikatif, atau mungkin ada target event yang harus dipenuhi dalam Iya. 1 tahun per bulan. Kalau itu sih pasti ada ya, kayak balik lagi kalau kita mungkin melakukan sesuatu nggak ada target, Mhm. ngebuat kita jadi malas-malasan juga kalau Oh, menurutku. oke, oke. Jadi sebenarnya kalau adanya target pun kayak mungkin target event sebulan, terus target mungkin target campaign ataupun target apapun sih, kalau aku sih biar lebih semangat kerja aja sih. Oh, oke. Karena ada itu kan mau nggak mau, karena kita juga kerja secara profesional ya, ya harus bisa memenuhi itu gitu. Oke, oke. Dan yang paling menariknya selama ini, selama Mas Faris berkarir ini, event yang paling menarik itu yang seperti apa? Mungkin yang challenging juga tuh yang kayak gimana sih? Kalau event-event yang challenging sih ngurus-ngurus kayak event Mhm. yang skalanya besar ya. Contoh kita Oke. mungkin kerjasama juga dalam event konser ataupun event-event kebudayaan yang berskala besar. Oke. Itu kan biasanya koordinasinya bisa berkali-kali gitu loh. Ya lebih buat intens ya kita anak komunikasi biar nggak ada miss juga kan soal komunikasinya gitu loh. Oke. Nah itu yang ya kadang juga melelahkan aja gitu loh. Oke. Dan terakhir nih Om Sis, ya sebelum kita pisah sama Mas Faris, ini dari pengalaman Mas Faris sendiri ya, pastinya ada yang ingin dibagikan kepada Dinusian, kepada adik-adik kita yang ada di program studi ilmu komunikasi. Ini pesan Motivasi apa lah, ya? motivasi Pesan lah buat motivasi adik-adik apa untuk adik-adik? nanti kalau udah lulus Mhm. kuliah Ya. yang supaya lebih sukses seperti apa. Iya. Kalau pesannya sih selama mumpung masih jadi mahasiswa gitu ya, bisa manfaatin status mahasiswanya aja sih, biar karena status mahasiswa itu menurutku privilege juga gitu loh. Banyak lowongan-lowongan mungkin magang, lowongan-lowongan tempat kita bisa belajar itu syaratnya harus jadi mahasiswa. Jadi kalau kayak aku nih udah nggak jadi mahasiswa udah nggak bisa juga gitu loh. Iya. Nah itu yang selama masa kuliah gitu manfaatin sebaik-baiknya lah. Mungkin ada yang mau ikut organisasi ataupun sekarang banyak magang ya, itu pilihan yang penting, jangan sia-siain aja waktunya karena selama proses itu juga di situ kalian bisa tumbuh dan jadi bekal juga nanti setelah kuliah, yang pasti kalian mau kerja ataupun mau berusaha gitu-gitu, itu pasti jadi bekal yang berharga buat kalian gitu. Iya, setuju Bang. Dulu ikut organisasi ya Mas Faris ya? Ikut dulu Ikut apa? di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Wih, jadi udah mantep banget nih ya Om. Udah mahasiswa, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah Jago kuliah, ngomong, jago ngomong, punya basic PR, ikut organisasi. ikut organisasi, udah Lengkap nih. lengkap ya. Iya. Jadi kalau ini ya perusahaan mana sih yang nggak nyari? Kalau organisasi kan kita bentuk mentalnya juga kan. Mental, Mental. Kalau mungkin di komunikasi kan kita diajarin cara istilahnya cara ngomong yang baik. Praktisnya Ya, ya, mentalnya kan prakteknya. di organisasi. Oke, sukses ya untuk Mas Faris. Semoga nanti kita ketemu juga di event-event selanjutnya dari event TVku ataupun Udinus ya. Pasti kita akan ketemu lagi ya. Saya jamin gitu ya. Sama Om Sis juga pasti ketemu. Semoga kita ketemu lagi ya Om Sis ya. Iya, semoga. Dan juga sama Dinusian ya. Semoga kita selalu ditunggu oleh kalian karena dari cerita-cerita alumni ini, perjalanan karir inilah yang bisa memotivasi kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih juga untuk Dinusian yang udah setia bareng kita di cerita alumni. Saatnya kita pamit. Saya Indira dan juga Om Sis. Om Sis mau pamit. Kita ketemu lagi di cerita alumni episode berikutnya. See you. Dadah. Dadah.